Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kita akan membicara pemberantasan korupsi itu harus konsisten, jangan hanya tebang pilih, jangan hanya tajam kepada PDI Perjuangan, kepada Sekjen PDI Perjuangan, tapi tumpul kepada kasus yang lain. KPK baru menggeledah kantor Bank Indonesia dan menetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat? Ini kronologisnya nih, kronologis bagaimana Hasto kemudian membuat video, berapa 15 video ya, terkait dengan kasus-kasus yang dia ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ecet, Hasto versus Jokowi. Mulai dari tweet dari Tempo, Hasto versus Jokowi. Ini kronologisnya nih, kronologis bagaimana Hasto kemudian membuat video, berapa 15 video ya, terkait dengan kasus-kasus yang dia ketahui. Hasto yang tengah terjerat masalah hukum siap-siap membuka kartu as dengan dokumen dan video yang mengungkap sisi gelap pemerintahan Jokowi. Di sebuah kamar hotel di Denpasar, Bali, Sekjen PDIP Hasto merekam 5 video pada hari Ahad 15 Desember. Jadi ini tampaknya setelah setelah ditetapkan jadi tersangka langsung gerasa gerusu bikin video. Jadi bukan untuk menegakkan kebenaran, bukan, untuk alat bergening. Salah satunya soal klaim situasi yang terjadi di PDIP setelah pemecatan Jokowi pada awal Desember. Dalam video itu, Hasto mengklaim mendapat ancaman kasus hukum. Menggunakan telepon seluler milik Wakil Sekjen PDIP Yosef Aryo Adi Darmo, Hasto juga membuat video yang membongkar perilaku Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Misalnya, soal perintah Jokowi kepada seorang petinggi lembaga negara untuk menetapkan mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E pada 2022. Hanya barangkali masih ada sedikit akal sehat tempo hari di para petinggi KPK, kalau tidak semuanya ya sebagian kecil, yang tidak bisa dipaksakan untuk ditetapkan Anies sebagai tersangka karena datanya tidak cukup gitu. Tapi kan barangkali Jokowi nggak mau tahu, pokoknya cari saja gitu. Gimana caranya Anies tersangka dan batal nyapres, kan begitu kemarin ya. Dahsyat memang ini Anies Baswedan. Butuh berapa ratus triliun ya untuk menjegal dia. Video lain yang dibikin Hasto menyangkut berbagai dugaan skandal yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Nah, ini yang juga sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun di 2022 dan 2024 kemarin. Hasto membantah bila berbagai video itu disebut merupakan serangan kepada Jokowi. Nah, kalau bukan serangan apa? Pertahanan kali ya. Hasto buru-buru membuat berbagai video setelah menerima pesan dari seorang petinggi kepolisian pada hari Jumat 13 Desember. Sehingga langsung bikin video di hotel ya, di Bali. 3 politikus PDIP mengatakan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu membawa 3 pesan dari Jokowi. Mantan presiden ya, sudah mantan ini. Pesan pertama, permintaan agar Partai Banteng tidak memecat Jokowi. Kepada Hasto, polisi itu juga menyampaikan bahwa ia harus mundur sebagai sekjen dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini yang berhasil dilakukan kepada Erlangga Hartarto, Ketum Golkar ya. Barangkali ya kurang lebih ya situasinya sama lah ya. Ada pesan dari Parcok gitu. Untuk mundur, kalau tidak dibongkar. Akhirnya kan kalau Erlangga berhasil mundur, kalau Hasto melawan. Ini itu bedanya. Sejumlah orang dekat Jokowi pernah bercerita kepada Tempo bahwa mantan Gubernur Jakarta itu tak serg dengan Hasto, sebab ia kerap menyerang Jokowi dan keluarganya.
Pesan ketiga, Hasto diminta tidak mengungkit masalah pribadi keluarga Jokowi. Nah, setelah itu langsung diungkit ya, sampai ketemu Felicia, mantan pacarnya Kaisang. Dan rumornya luar biasa kemana-mana itu. Termasuk juga Iriana yang kemarin-kemarin ramai didekatkan, ditempelkan dengan kata-kata terong ungu. 3 petinggi PDIP menyatakan polisi itu mengingatkan bahwa kasus hukum yang akan menjerat Hasto di KPK akan segera diproses. Hasto mengaku menerima pesan serupa sebanyak 3 kali. Semuanya disampaikan setelah ia menyatakan PDIP akan memecat Jokowi dan putranya serta menantunya yang telah hengkang ke Partai Gerindra. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo enggan berkomentar panjang soal kabar adanya petinggi Polri yang menemui Hasto sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ya, cari aman lah ya. Listio Sigit Prabowo (2) bisa ditanyakan langsung kepada beliau-beliau. Mereka adalah teman dan sahabat saya. Jadi tidak ambil tanggung jawab sebagai petinggi Polri ya, tapi langsung saja silakan. Sedangkan Jokowi menyangka jika disebut mengirim utusan untuk meminta PDIP membatalkan pemecatannya. Ia juga membantah tudingan berada di balik penetapan Hasto sebagai tersangka. Jokowi (2) mana saya pernah mengurus hal-hal begitu. Jadi Pak Jokowi ini nggak pernah ngurus apapun gitu, karena semuanya diurus oleh orang lain. Termasuk ide-idenya ide-ide orang lain, begitu kali ya maksudnya. Senyampang membuat video, Hasto menyiapkan peluru lain. Ia membuat berbagai dokumen berisi petunjuk dugaan korupsi hingga gratifikasi yang ditengarai melibatkan Joko Widodo, keluarganya, dan orang-orang dekatnya. Nanti datanya saya kira akan ada kesamaan, kemiripan dengan yang sudah disampaikan oleh Ubedillah Badrun ke KPK. 2 petinggi PDIP yang mengetahui isi dokumen itu bercerita, ada juga artis dan pendengung yang disebut oleh Hasto. Artis dan pendengung, siapa itu? Raffi Ahmad? Bukan sih kayaknya. Tapi ya mungkin juga sih. Hasto mengaku menghimpun berbagai petunjuk dan bukti soal Jokowi dan keluarganya setahun belakangan. Ia mendapat informasi itu dari sejumlah mantan menteri hingga pejabat pemerintahan. Pun Hasto mengingat kembali berbagai isi pertemuannya dengan Jokowi. Misalnya soal instruksi penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka. Tapi gagal itu ya. Narasumber yang mengetahui isi dokumen tersebut mengatakan salah satu yang dihimpun adalah sengkarut tata pemerintahan Jokowi. Seperti penyusunan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditengarai menabrak prosedur. Ya kan, independen harusnya, malah disimpan di bawah presiden. Ada pula dokumen yang diklaim menampilkan gurita bisnis keluarga Jokowi. Ketua PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, menyebutkan dokumen itu tak jauh-jauh dari masalah Jokowi dan orang-orang dekatnya. Kalau masalah Jokowi dan lingkarannya, itu termasuk PDIP dong. 4 petinggi PDIP menyebutkan semua dokumen dan video itu menjadi kartu as yang akan dirilis jika KPK menahan Hasto. Itu dia barangkali yang membuat KPK maju mundur nih. Tangkap enggak, tangkap enggak, tangkap enggak. Artinya hitung kancing, tangkap enggak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, mengatakan isi dokumen itu hanya diketahui kalangan terbatas seperti Hasto, Andi Wijayanto, Koni Bakri, dan Roni Talapesi. Itu untuk mengamankan. Jadi kalau ada apa-apa dengan sekoci ini, PDIP-nya aman. Nah, itu saya kira strategi politik yang standar lah ya, biasa digunakan ya. Kalau semuanya tahu nanti bisa habis semua tuh PDIP gitu kan. PDIP berencana menggelar konferensi pers pada menggelar kongres pada April tahun ini. Sejumlah pengurus PDIP yang ditemui Tempo mengatakan mereka khawatir Jokowi bakal cawe-cawe dalam kongres tersebut. Kemana Jokowi nggak cawe-cawe? Semuanya cawe-cawe. Mereka mendapat informasi ada upaya Jokowi untuk mengambil alih partai. Salah satunya adalah dengan menyingkirkan Hasto sebagai sekjen. Ini kan di PDIP sendiri ada 2 faksi, ya, faksi pro Jokowi dan kontra Jokowi. Nah ini yang ngeri-ngeri sedap. Jokowi mempersilahkan Hasto dan PDIP menghimpun dokumen tentang berbagai kasus korupsi saat ia berkuasa. Jokowi (2) ya nggak apa-apa, biasa aja. Kalau biasa aja artinya luar biasa.
Kalau saya tenang-tenang saja, artinya dia paniknya luar biasa. Kan kalau membaca Jokowi itu begitu, kita baca dengan cara yang sebaliknya.